neraka dan sampai kepada surganya Allah. Hadis ini sudah sering kita dengar. Saya hanya mengulang saja. Nanti ada masalah apa ini yang membuat kita atau mungkin banyak pemuda, ya, banyak para remaja, ya, atau mungkin orang-orang tua yang hatinya belum tertambat ke masjid dan belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalimat ini yang harusnya terus terlisan di mulut kita, di lisan kita, karena nikmatnya Allah juga terus mengalir untuk diri kita. Nikmatnya Allah terus mengalir sepanjang hidup kita. Allah melimpahkan nikmat, Allah mencurahkan nikmat ini tiada terhingga banyaknya. Sehingga kalau kita hitung satu persatu seumur hidup kita nggak akan pernah habis list nikmat dari Allah itu untuk kita sebutkan. Karena saking banyaknya. Dan Masya Allah, terkadang saking banyaknya nikmat dari Allah ini, kita baru sadar kalau nikmat Allah itu luar biasa, tatkala Allah mencabut nikmat ini dari dalam diri kita. Maka sering saya sampaikan, kalau pengen tahu nikmatnya punya tangan ini seperti apa, silahkan datangi orang yang dulu pernah punya tangan sempurna, tapi akhirnya diambil oleh Allah tangannya, buntung tangannya, tanyakan kepada beliau, beliau lebih tahu nikmatnya punya tangan daripada kita. Kalau pengen tahu nikmatnya punya mata ini seperti apa, silakan datangi orang yang dulu pernah bisa melihat indahnya dunia ini, tapi akhirnya kemudian penglihatannya dicabut oleh Allah, dia lebih tahu nikmatnya punya mata daripada kita. Maka teman-teman, kalau pengen tahu nikmatnya punya paru-paru yang bisa berjalan aktif, otomatis seperti ini, sehat seperti ini, nikmatnya seperti apa, luar biasa nikmatnya Allah tentang paru-paru ini seperti apa, silahkan datangi teman-teman antum yang dulu atau mungkin beberapa waktu yang lalu pernah positif COVID, yang sampai gejala berat, yang sampai sesak nafas, mereka lebih tahu nikmatnya punya paru-paru ini daripada kita. Maka terkadang kita bisa merasakan nikmat Allah itu luar biasa tatkala Allah sudah mencabut nikmat ini dari dalam diri kita. Masya Allah, maka jangan menjadi orang-orang yang terlambat bersyukur. Ya. Kita juga sekarang baru sadar bahwa sehatnya lingkungan kita, sehatnya teman kita, sehatnya tim kita, sehatnya jamaah kita itu juga bagian nikmat untuk kita. Kenapa seperti itu? Tatkala lingkungan kita mulai banyak yang sakit, mulai banyak yang terinfeksi, di mana-mana positif, angkanya sekarang melambung luar biasa. Kita jadi tidak bisa berbuat banyak hal, terkendala. Kita yang sebelumnya semangat untuk ke masjid, akhirnya kemudian ke masjid jadi banyak berpikir, banyak ada aturan ini dan itu. Kemudian ketika kita sering menghadiri majelis taklim sekarang hanya bisa via online, tidak bisa bertatap muka langsung. Yang punya bisnis, yang punya kerjaan, semua kena dampaknya. Baru kita sadar bahwa nikmat sehat orang lain ini juga nikmat buat kita. Dan kalau kita sebut semuanya nikmat dari Allah ini, Masya Allah, nggak akan ada habis-habisnya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengajarkan kepada kita, langkah untuk bersyukur kepada Allah tidak hanya berhenti pada ucapan Alhamdulillah, tidak hanya berhenti pada mengakui bahwa nikmat ini dari Allah, tapi harus sampai kepada langkah ketiga. Apa itu langkah ketiga? Menggunakan nikmat yang telah Allah berikan ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah, membuat amal soleh di hadapan Allah, membuat prestasi dan peran besar di hadapan Allah di muka bumi ini. Harusnya menjadi amal, itu baru kemudian dikatakan bersyukur sampai tahap terakhir, sampai kita sempurna syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka saya ingat banget dengan kisah dari salah satu teman. Beliau menceritakan, beliau pernah ngasih baju ke temannya. Temannya ini mengatakan, makasih ya mas, bajunya bagus banget. Bahkan diulang berkali-kali di depan yang ngasih baju dengan ucapan yang sama, mas, makasih ya mas, bajunya bagus banget. Terus diulang berkali-kali di depan yang ngasih baju. Mengatakan makasih, makasih. Di lain hari ketemu lagi dengan orang yang ngasih baju, masih mengatakan hal yang sama. Mas, yang kemarin bajunya saya suka, bagus banget. Makasih ya mas, diulang berkali-kali. Baru tahu kemudian yang ngasih baju ini setelah dia lewat samping rumah yang dikasih baju. Dia baru tahu ternyata bajunya itu nggak dipakai. Dibuang di tempat sampah di samping rumah. Kira-kira yang ngasih baju sakit hati nggak? Sakit hati. Kenapa? Katanya makasih, makasih, makasih. Bilang makasih di depan yang ngasih baju berkali-kali diulang. Bahkan lain hari ketemu masih mengatakan terima kasih. Tapi bajunya nggak dipakai, dibuang di tempat sampah di samping rumah. Ini kan menghina yang ngasih. Coba teman-teman rasakan. Ingat-ingat kembali kita mengucapkan terima kasih kepada Allah dalam sehari kita ulang berapa kali? Minimal. Dalam rakaat yang wajib saja 17 kali kita ulang dengan ucapan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Belumlah kita tambah zikir kita. Atau kalau dengan bahasa kita barangkali kita mengatakan makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, dan itu kita ulang-ulang terus. Tapi ternyata banyak nikmat dari Allah ini kita biarkan sia-sia, bahkan mungkin sebagiannya kita pakai untuk maksiat di hadapan Allah. Maka apakah ini yang disebut dengan bersyukur? Maka teman-teman di awal ini saya mengajak mari kita bersyukur kepada Allah. Dan kemarin saya dan juga teman-teman satu tim di Yuk Ngaji banyak diingatkan oleh Allah di bulan-bulan ini, di minggu-minggu ini, karena sempat mencicipi virus COVID yang sampai ke tubuh saya harus istirahat. Bahkan sampai hari ini, saya masih status isoman sebenarnya, harus di rumah, karena berganti dari saya kena pertama kali, kemudian istri saya dan juga anak-anak, kemudian berganti lagi yang terakhir adik ipar saya yang juga ada di rumah, dan sampai sekarang belum dites apakah sudah negatif atau belum, karena hitungan waktunya masih harus menunggu beberapa hari lagi. Masya Allah, ketika saya sedang sakit, ketika saya merasakan bagaimana dahsyatnya virus ini, COVID-19 ini, Masya Allah, semua nikmat dari Allah itu baru terasa luar biasa. Sebagai orang yang beriman harusnya kemudian kita syukurnya kepada Allah luar biasa. Sebagai orang yang beriman kita husnudzon kepada Allah bahwa ini adalah kebaikan dari Allah dan ini tanda kasih sayang kepada manusia, tanda kasih sayang Allah kepada kita. Allah sayang banget kepada kita. Kenapa? Allah masih mengingatkan kita. Yang pernah dapat cerita bagaimana tersiksanya ketika harus menjalani hari demi hari terkena infeksi virus ini. Bagi teman-teman yang sudah gejala sampai berat harus proning sujud. Setiap 1 jam sekali sujud selama 15 menit untuk mengeluarkan lendirnya agar tidak sesak dan berakibat fatal pada paru-paru, bahkan sebagiannya sampai meninggal dunia. Bagaimana ketika sujud, harus sujud lama, bahkan setiap jam harus sujud. Maka harusnya kemudian kita ingat, Masya Allah, Allah mengingatkan kita bahwa kita harus sering-sering sujud di hadapan Allah yang selama ini ketika kita sehat, ketika kita bisa sujud dengan nyaman, itu tidak pernah kita lakukan. Padahal dikatakan oleh Rasulullah, dekatnya seorang hamba dengan Allah, yang paling dekat, kondisi paling dekat dengan Allah adalah ketika kita melakukan sujud. Masya Allah, oksigen ini jadi kita sadar nikmatnya luar biasa, paru-paru ini jadi sadar nikmatnya luar biasa, dan banyak hal lain yang muncul dalam diri kita ketika kita sedang sakit, dan seolah-olah itu merefresh semuanya. Maka teman-teman sekalian, maha benar Allah yang telah menyampaikan di Quran surat Al-Ahzab ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Di laut dan di darat akibat ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah merasakan kepada mereka balasan atas sebagian dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar
mereka kembali, atau agar kita semua itu kembali kepada jalan Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Maka kerusakan yang sekarang ada, yang kita rasakan, yang menjadi pandemi ini, kita ingat berawal dari satu tempat, berawal dari satu kota. Dan virus itu dikabarkan oleh para ahli berawal dari beberapa list hewan yang ada di sana, dan itu kebiasaan dimakan oleh orang-orang di sana. Hewan buas dimakan mentah-mentah oleh orang-orang di sana. Dan kita tahu sebagai seorang muslim, ya, kita dapat ajaran di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis untuk mentaati bagaimana cara makan yang benar, dan Rasul sudah menjelaskan hewan buas itu tidak boleh dimakan. Dan ternyata mereka punya kebiasaan memakan hewan buas di sana, dan akhirnya virus itu menyebar ke manusia satu persatu sampai sekarang menjadi pandemi dunia. Semua berawal dari ulah tangan manusia. Kemudian apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita, bukan Allah menzalimi kita, tapi Allah menginginkan kebaikan buat kita. Agar dirasakan oleh Allah kepada manusia ini, tadi, sebagian akibat dari perbuatan manusia. Ini baru sebagian. Ini baru sebagian akibat dari perbuatan manusia. Coba bayangin, baru sebagian kecil dari kesalahan atau fasad yang dibuat oleh manusia. Itu akibatnya sudah luar biasa. Coba bayangkan, andai Allah itu memberikan semua kepada kita. Akibat dari ulah tangan manusia itu ditimpakan semua oleh Allah. Dirasakan semua kepada manusia. Apa yang kemudian bisa kita perbuat? Masya Allah nggak akan kuat. Tapi Allah sayang kepada manusia, yang dirasakan kepada manusia, yang ditunjukkan kepada manusia sebagian akibat. Kenapa? Karena tujuan Allah adalah la'allahum yarji'un, agar kita semua kembali kepada Allah. Maka sebenarnya ketika kita sekarang sedang menghadapi wabah pandemi ini, kita sedang menghadapi wabah pandemi ini, kita sekarang menghadapi virus COVID-19 ini, teman-teman sekalian, bagaimana berhasilnya kita menghadapi pandemi ini, bagaimana keberhasilan kita melalui ujian dari Allah ini, bukan sekedar orang itu bisa sehat, bukan sekedar virus itu hilang dari muka bumi ini atau dari dalam diri kita, tapi yang paling penting, yang jangan pernah lupa adalah la'allahum yarji'un. Apakah ini semua sudah membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang mau kita bahas pada malam hari ini, Masya Allah, judulnya luar biasa. Dan judul itu kalau saya baca, saya terharu. Kenapa terharu, teman-teman sekalian? Saya sudah hampir 1 bulan tidak bisa masuk masjid. Saya hitungan beberapa hari lagi genap. 1 bulan saya nggak masuk ke masjid karena kondisi kemarin terinfeksi virus dan harus sakit, bahkan kemudian bergantian satu rumah, sehingga status rumah saya isoman. Untuk menghindari tertularnya virus ini ke orang lain, saya harus menahan diri untuk tidak ke masjid dulu sampai seluruh keluarga saya bisa selesai. Dan kalau saya baca judul kita pada malam hari ini, perbanyak pergi ke masjid, maka saya terharu banget. Apalagi kalau di rumah itu anak-anak sudah bertanya ke saya, "Ayah, sudah boleh ke masjid belum? Ayah, sudah boleh ke masjid belum?" Masya Allah, saya jadi ingat waktu dulu ketika sehat, bagaimana Allah berikan sehat itu luar biasa. Allah berikan waktu itu luar biasa. Sudahkah itu kita manfaatkan untuk mencintai masjid, untuk datang ke masjid? Dulu sebelum dunia ini, sebelum bumi ini itu diserang oleh virus, sebelum pandemi ini terjadi, bagaimana manusia, bagaimana kaum muslimin? Sudahkah memakmurkan masjid? Maka teman-teman sekalian, sebenarnya kajian pada malam hari ini judulnya luar biasa. Walaupun di saat pandemi begini ada pro dan kontra, bagaimana kemudian tentang masjid, ya, tentang bagaimana cara sholat jamaahnya. Tapi ya, semua sepakat bahwa memakmurkan masjid ini adalah amalan terbaik di hadapan Allah, amalan baik di hadapan Allah, amal yang penuh dengan pahala dan banyak sekali keutamaan. Coba teman-teman sekalian, kalau coba kita ingat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad. Jadi ada hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah
anna Rasulullah SAW qala, Rasul pernah bersabda. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Yang disampaikan oleh Rasul adalah habbul bilad ilallah masajiduha. Bagian negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Dan bagian negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Coba teman-teman kita lihat kembali. Coba kita muhasabah lagi, juga kita lihat di sekeliling kita. Antara masjid dengan pasar, lebih ramean mana? Semua orang akan mengatakan lebih ramai pasar. Coba pagi-pagi subuh. Ya, waktu-waktu subuh yang ada di masjid dengan pasar, ramean mana? Lebih ramean pasar. Coba waktu-waktu siang hari yang ada di masjid, lebih ramai mana? Lebih ramai masjid atau lebih ramai mal-mal? Lebih ramai mal-mal. Maka kalau Allah menyampaikan seperti ini, yang sekarang dikerumuni manusia, yang sekarang dikerubuti manusia, justru tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Coba, mudah sekali untuk memahami. Berarti sekarang ini banyak manusia, bahkan mungkin sebagian dari kita, lebih sering berkunjung ke pasar-pasar, ke mal-mal daripada ke masjidnya Allah. Maka teman-teman sekalian, ini yang kemudian menjadi muhasabah untuk kita semuanya. Padahal kita sudah sering disampaikan bagaimana keutamaan memakmurkan masjid. Jadi kalau sekarang ini saya harus menyampaikan kembali dorongan untuk datang ke masjid, dorongan untuk memakmurkan masjid, maka sebenarnya materi yang saya sampaikan nanti, poin-poin kalau saya mau sebutkan keutamaannya, itu sudah sering dibaca. Itu sudah sering dilihat di YouTube. Itu sudah sering disampaikan oleh para pembicara di mimbar-mimbar Jumat, di kajian-kajian, ya. Dari kita kecil sampai kita dewasa nggak pernah lepas dari mendengar bahwa ke masjid itu hal yang utama. Ke masjid banyak pahalanya, ke masjid banyak keutamaannya. Dari sekian artikel yang kita baca, dari yang cuma menyebutkan 3 keutamaan memakmurkan masjid sampai menyebutkan 13 keutamaan, bahkan mungkin puluhan keutamaan. Udah sering kita dengarkan. Maka kalau hari ini saya hanya menyampaikan bahwa kalau kita memakmurkan masjid, ini pahalanya sekian dan sebagainya, dapat janji dari Allah sekian, ini mengulangi hal yang sama. Walaupun itu mengingatkan kita, coba ingat kembali, kita sudah sering mendapat informasi bahwa Rasulullah pernah menyampaikan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Kapan? Di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali hanya dari Allah. Kita masih ingat yang luar biasa panasnya, yang nggak ada yang bisa membuat atau menaungi panasnya di padang mahsyar tadi, kecuali hanya Allah, atas pertolongan Allah. Dan Rasul menyampaikan 7 golongan tadi, salah satunya kita sudah hafal semuanya, salah satunya adalah seorang pemuda atau seseorang yang hatinya itu tertaut dengan masjid. Yang hatinya itu tertambat di masjid. Ini waktunya untuk datang ke masjid, bukan kemudian malah aduh udah azan lagi, aduh udah azan lagi. Tapi justru malah menunggu ini kok belum azan ya. Kalau azan gembiranya luar biasa karena ke masjid, dan ketika sudah meninggalkan masjid, maka yang ada dalam pikiran ketika dia menjalani aktivitas itu ya masih pengen nanti ke masjid lagi. Untuk apa? Untuk ketemu dengan Allah, dengan salat-salat kita. Hadis ini sudah sering dibacakan kepada kita. Atau yang kedua, misalnya menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik. Ketika Rasul menyampaikan lewat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasul pernah menyampaikan tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu nilai yang terkandung di dalam sholat ini, kedua sholat ini, pastilah mereka mendatangi kedua sholat itu meskipun dengan merangkak. Yang dimaksud adalah mendatangi ke masjid. Maka teman-teman sekalian, tidak cukupkah ini yang sudah kita sering dengarkan? Banyak hadis disampaikan. Kita juga sudah sering mendengar bahwa kalau kita ke masjid ada keutamaan yang disebut juga dalam hadis. Dihapuskan dosa-dosanya dan juga mendapat pahala kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya menghapus dosa dan ditulis padanya satu kebaikan
ketika ia pergi maupun ketika dia kembali. Bayangin, ini udah sering kita dengar, setiap langkah kita itu dosa dihapus. Setiap langkah kita dosa dihapus. Setiap langkah kita dosa dihapus. Melangkah dosa dihapus. Melangkah dosa dihapus. Melangkah dosa dihapus. Dan setiap langkah pergi dan pulang tadi dicatat pahala untuk kita. Hapus dosanya, dicatat pahala yang luar biasa. Teman-teman, coba rasakan. Apakah ini memotivasi kita? Ataukah mengefek sama sekali? Coba ingat kembali, sudah sering juga disampaikan kepada kita bahwa kalau kita rajin ke masjid, mendatangi masjid, kita memakmurkan masjid, itu akan mendapatkan ketenangan hidup dan diberi pertolongan Allah, mampu melewati syarat. Bayangin, syarat untuk sampai ke surga. Dalam hadis disampaikan, masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah memberikan jaminan kepada orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya. Coba bayangin ketika kita menganggap masjid itu kayak rumah. Jadi kerinduan kita kepada rumah itu sama halnya kerinduan kita kepada masjid. Bahwa ia akan diberi ketenangan dan rahmat serta kemampuan untuk melintasi siratal mustaqim menuju keridhaan Allah. Apa itu? Surganya Allah. Kita mendapatkan ketenangan dalam hidup, kemudian di akhirat nanti ada janji dari Allah bisa melewati sirat, ya. Kita bisa dibebaskan dari neraka dan sampai kepada surganya Allah. Hadis ini sudah sering kita dengar. Saya hanya mengulang saja. Nanti ada masalah apa ini yang membuat kita atau mungkin banyak pemuda, ya, banyak para remaja, ya, atau mungkin orang-orang tua yang hatinya belum tertambat ke masjid dan belum sama-sama ikut memakmurkan masjid. Coba saya baca yang kelima. Barang siapa yang pergi ke masjid atau pulang darinya dari masjid, maka Allah akan mempersiapkan tempat tinggal baginya di surga setiap kali berangkat atau pulangnya. Setiap kali berangkat atau pulangnya. Coba. Kalau kita pergi ke masjid setiap kita berangkat atau pulang, Allah menyiapkan rumah di surga. Bayangin, ini bukan menyiapkan rumah di dunia. Coba bayangkan kalau antum dapat hadiah rumah. Diumumkan, benar-benar dapat hadiah properti. Dapat hadiah rumah. Diberikan tanpa beli sama sekali. Bahagianya kayak apa? Mungkin bahagianya luar biasa. Ini rumah di akhirat, di surga. Padahal di akhirat, di surga, kita abadi di sana. Allah memberikan motivasi seperti itu kepada kita. Lewat Rasulnya, lewat hadis ini. Sudah cukup bersemangat untuk datang ke masjid. Sudah kita sering dengarkan, tapi nggak ngefek, biasa saja. Coba bayangin teman-teman sekalian, ada masalah apa sebenarnya? Kalau saya baca semua, makin banyak lagi. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang mendorong kita untuk sering ke masjid, memakmurkan masjid, sholat jamaah di masjid, berzikir di masjid, dan sebagainya. Kurang apa coba kalau mau baca dalil? Ini telinga kita sudah mendengar berkali-kali, tapi nggak ngefek sama sekali. Kenapa? Ada masalah apa? Jangan-jangan teman-teman sekalian, ada masalah yang lebih mendasar. Coba teman-teman sekalian, kita ingat kembali dari sekian janji dari Allah buat orang-orang yang rajin ke masjid, buat orang-orang yang memakmurkan masjid. Dari sekian janji Allah tadi, apa yang paling banyak disampaikan Allah kepada kita? Yang paling disampaikan banyak kepada kita adalah pahala. Diampuni dosanya. Dapat naungan di akhirat. Bisa melewati syarat, ketenangan dalam hidup dan mendapatkan rahmat dari Allah. Dan banyak sekali yang disebutkan, sekian banyak yang disebutkan tadi, sebagian besarnya adalah janji-janji Allah yang nanti akan kita dapatkan di akhirat. Maka sahabat sekalian dirahmati oleh Allah, kalau sampai sekarang kita belum termotivasi, belum semangat untuk memakmurkan masjid, belum semangat untuk datang ke masjid. Ini terlepas pembahasan tentang bagaimana di masa pandemi ini. Yang jelas ketika kita belum punya motivasi untuk datang ke masjid, perlu kita tanyakan ke dalam diri kita.
Jangan-jangan dengan sekian tawaran dari Allah itu, kita tidak cukup punya landasan yang kuat keimanan untuk tergerak meyakini janji-janji dari Allah itu. Jadi teman-teman sekalian, jangan-jangan masalahnya di sana. Kenapa? Yakin dan tidak itu karena keimanan tadi. Tergerak dan tidak itu munculnya memang dari keyakinan. Maka kalau kita ingat kembali salah satu yang disampaikan oleh seorang ulama besar namanya Syekh Taqiyuddin Anabani, menyampaikan di kitab Syahsiyah Islamiyah Juz 1. Nanti bisa dibuka di salah satu halamannya, di halaman 29 di paragraf pertama, beliau menyampaikan tentang arti iman itu apa. Makna iman at-tasdiqul jazm al-mutabiqul waqi'id dalil. Iman adalah membenarkan dengan pasti sesuai dengan fakta dan muncul dari dalil. Saya tertarik dengan kalimat tasdiqul jazm, membenarkan dengan pasti. Apakah keimanan kita sudah sampai pada tasdiqul jazm atau belum? Tasdik itu membenarkan, jazm itu pasti. Kalau dengan bahasa matematika, jazm itu 100%. Berarti keyakinan kita pada keimanan-keimanan yang diajarkan dalam Islam itu keyakinan yang sampai full 100%, tidak ada keraguan walau itu sedikit. Sudahkah seperti itu? Seperti apa keimanan yang tasdikul jazm? Saya jadi teringat dengan salah satu kisahnya sahabat. Salah satunya mungkin kejadian yang pernah dialami oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah ditanya oleh salah seorang Yahudi, "Wahai Umar, tolong ceritakan kepada kami imanmu kepada akhirat seperti apa?" Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Beliau menyampaikan kepada Yahudi tadi, dengarkan Yahudi, andai langit ini terbelah dan ditampakkan kepada saya isinya surga kayak apa, isinya neraka kayak apa, saya tidak tambah beriman. Saya terbayang, andai langit ini terbelah, ditampakkan di depan saya isinya surga kayak apa, isinya neraka kayak apa, saya tidak tambah beriman, kata Umar bin Khattab. Maksudnya apa? Umar ingin menyampaikan bahwa imannya Umar bin Khattab sudah tasdikul jazm walaupun dia tidak melihat isinya surga kayak apa, isinya neraka kayak apa, akhirat kayak apa. Cukup dengan lisan Rasul mengatakan akhirat itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, maka Umar bin Khattab tasdikul jazm, percaya 100%. Itu pula yang kemudian bisa kita lihat pada kejadian yang dialami oleh Sumayyah. Ini ceritanya terkenal banget. Saya ingatkan kembali ketika Sumayyah dengan keluarganya disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy karena mereka ikut ajarannya Rasulullah, mereka masuk Islam dan termasuk keluarga lemah. Suaminya Yasir, anaknya Amr bin Yasir, dan ibunya Sumayyah tadi ditangkap semuanya, disiksa satu persatu. Yang pertama disiksa adalah bapaknya. Disiksa dengan sangat keji sekali. Siksaannya luar biasa. Diikat dengan beberapa ekor kuda di tangan dan kakinya, diancam keluar dari Islam, keluar dari Islam. Atau kalian kami bunuh. Tetap teguh dengan Islam, maka kuda-kuda itu pun dibentak dan tubuhnya Yasir hampir terbelah, syahid di jalan Allah. Yang kedua, ibunya disiksa dengan sangat keji, dan saking kejinya siksaan untuk Sumayyah ini kita bisa baca di kitab-kitab sirah. Di akhir penghujungnya kehidupan Sumayyah, ketika Sumayyah menghadap Allah, itu tombaknya orang-orang kafir itu sampai menembus dari mulutnya sampai ke duburnya. Tombaknya orang-orang kafir itu menembus dari mulutnya sampai duburnya. Ngeri sekali, keji sekali siksaan orang kafir. Yang saya kagum adalah kata-kata, kalimat yang keluar dari lisannya Sumayyah sebelum Sumayyah meninggal dunia. Ketika dia disiksa dengan keji oleh orang-orang kafir, dipaksa untuk keluar dari Islam, Rasulullah pernah menyampaikan, mengabarkan kepada keluarga Yasir, ngasih motivasi pada keluarga Yasir, sabar keluarga Yasir, Allah akan mengganti dengan surga. Sabar keluarga Yasir, Allah akan mengganti dengan surga. Apa yang diucapkan oleh Sumayyah waktu itu ketika mendengar kata-kata Rasul ini memotivasi, Allah akan mengganti dengan surga. Sumayyah mengatakan, ya Rasulullah, sungguh saya sudah melihat surga itu ada di depan mata saya. Surga itu ada di depan mata saya, Rasulullah. Masya Allah. Apakah Sumayyah melihat surga? Enggak.
Sumaya nggak melihat surga. Tapi iman dalam dadanya Sumaya ini membuat surga itu seolah-olah ada di depan dia. Bahkan teman-teman sekalian, sahabat sekalian, nyawa itu dikorbankan untuk ketaatannya kepada Allah. Untuk pahala dan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman yang sudah tasdikul jazm. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah seperti itu? Sudah seperti itu? Keimanan macam apa yang kita punya cukup fondasi yang sangat kuat untuk membuat kaki kita itu kuat untuk melangkah ke masjid, memakmurkan masjid. Teman-teman sekalian, saya punya sebuah cerita. Saya pernah membuat sebuah analogi di depan jamaah kajian perkantoran di Jakarta. Dulu ketika masih ada kajian offline, saya sering ke kantor-kantor di Jakarta. Saya tanya di kajian zuhur pada waktu itu kepada para karyawan yang ada di sana. Bapak Ibu sekalian, andai di gedung ini, ya, ketika Bapak Ibu sedang bekerja, ada suara. Suara apa? Ada suara sirene tanda bahaya. Sirene berbunyi dan ada pengumuman, Bapak Ibu sekalian segera keluar dari gedung ini karena gedung ini terbakar. Bapak Ibu sekalian segera keluar dari gedung ini karena gedung ini terbakar. Lewat pintu darurat tidak boleh lewat lift. Gedung ini terbakar, segera keluar. Dan pengumuman itu terus kita dengar di telinga kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang Bapak Ibu sekalian lakukan? Mereka sebagian besar menjawab, ya kita keluar. Saya mengatakan tidak. Bapak Ibu sekalian tidak hanya sekedar keluar, tapi keluar segera dengan panik, dengan cepat, dan tidak peduli apapun, yang penting berhasil keluar dari gedung ini. Mungkin ada yang nendang temannya, nabrak meja, nabrak kursi, kaki berdarah, tangan mungkin bisa berdarah, nginjek temannya barangkali. Nggak kerasa. Yang ada dalam pikiran, kalau saya hari ini harus keluar dari gedung ini. Sekarang saya tanya, kenapa? Kenapa semangat banget untuk keluar dari gedung itu? Karena yakin banget, kalau nggak keluar dari gedung itu, maka akan terbakar. Terpanggang di gedung itu. Kena musibah di gedung itu. Kemudian saya tanya kepada karyawan waktu itu, Bapak Ibu sekalian, Anda yang terdengar di telinga kita, itu bukan sirine dan bukan pengumuman kebakaran, tapi apa? Tapi kalimat suara begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara azan terdengar di speaker di kantor, terdengar di kantor kita. Apa yang kita lakukan? Diam saja atau segera bergerak untuk menunaikan perintah Allah itu menuju masjid. Mereka diam sejenak. Beberapa detik kemudian ada 1-2 yang menjawab, kita sebagian berangkat ke masjid, sebagian masih melanjutkan kerjaan, bahkan sebagian besar yang lainnya, ada juga banyak yang sampai akhir waktu sholat tidak menunaikan sholat. Bayangin teman-teman sekalian. Bayangin. Kalau mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, harusnya mereka yakin banget kalau mereka tidak bergerak untuk sholat, apalagi sampai habis waktu sholat mereka tidak menunaikan sholat. Bukankah mereka yakin banget mereka akan kena musibah yang jauh lebih ngeri daripada terpanggang di gedung itu? Kapan itu? Nanti di akhirat, di nerakanya Allah. Neraka syukur itu siap menyiksa orang-orang yang tidak sholat. Ada catatannya, buat orang-orang yang beriman pasti tergerak. Maka pertanyaannya, kalau enggak tergerak, jangan-jangan iman itu sudah hilang dari dalam diri kita. Sudah menguap satu persatu dari dalam diri kita. Maka persoalannya, kenapa yang kita rasakan sekarang banyak yang tidak tergerak untuk memakmurkan masjid. Persoalannya ada pada, yakinkah mereka akan janji Allah? Merasakah mereka bahwa yang namanya dosa itu di akhirat konsekuensinya di neraka luar biasa, yaitu ditaruhkan oleh Allah langkah ringan kaki kita.
Melangkahkan kaki saja itu ke masjid dapat ampunan dosa. Langkah kaki dapat ampunan dosa. Langkah kaki dapat ampunan dosa. Yang ringan begitu saja. Itu tidak dilakukan. Lalu serapuh apa keimanan yang ada dalam diri kita. Maka ini yang jadi perenungan kita. Yang belum tergerak untuk memakmurkan masjid. Maka silakan buka kembali ajaran Islam, buka kembali ayat Al-Quran, buka kembali hadis yang cerita tentang keimanan, menyampaikan tentang keimanan, dengarkan kembali kajian-kajian tentang iman, agar kekuatan iman ini mampu mendorong kita. Untuk apa? Untuk datang ke masjid. Maka di Quran, surat At-Taubah, ayat 18, Allah menyampaikan, Innama ya'muru masajidallah, sungguh, ya, sesungguhnya yang memakmurkan masjidnya Allah man amana billah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada yaumil akhir. Maka yang terdorong untuk memakmurkan masjidnya Allah ya orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Karena janji untuk orang-orang yang seperti itu, janjinya nanti akan diberikan Allah di akhirat kelak. Dan itu luar biasa. Maka dalam hadis juga disampaikan, jika kamu melihat ada orang yang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman. Maka sebaliknya, yang ogah-ogahan, yang nggak mau ke masjid, atau bahkan mungkin tidak melakukan sholat, perlu kita tanyakan, jangan-jangan iman itu harus diperbarui kembali, disusun kembali, sehingga menjadi keimanan yang kokoh, yang mampu mendorong kita untuk datang di rumahnya Allah ini. Sebelum nanti tiba waktunya kita menyesal. Sebelum nanti tiba waktunya kita mendapatkan penyesalan yang luar biasa. Maka teman-teman sekalian, kalau mungkin pernah dengar kisahnya, dan ini sering dikisahkan. Kisah apa? Seorang sahabat Nabi yang rajin ke masjid. Siapa dia? Namanya Thauban. Thauban ini siapa? Thauban itu salah satu sahabat Nabi yang dia setiap hari selalu ke masjid. Tidak pernah absen sholat jamaah di masjid. Tiap hari datang ke masjid. Enggak pernah telat. Bahkan dia datang lebih awal. Maka dia sering menempati tempat di pojok. Kenapa? Alasan dia agar tidak menghalangi sahabat yang lain yang datang belakangan. Suatu hari ketika waktu subuh, di antara sahabat sudah siap semua. Rasulullah sudah siap memimpin sholat jamaah subuh pada waktu itu. Tapi Thauban ini nggak kelihatan. Sampai ditunggu oleh Rasul. Ditanyakan oleh ke para sahabat, ada yang tahu Thauban di mana? Terus ditunggu, nggak kelihatan sampai hampir habis waktu subuh. Hampir habis waktu subuh. Kemudian akhirnya Rasulullah dan para sahabat itu melakukan sholat subuh pada waktu itu. Sholat subuh usai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditengok satu persatu wajah jamaah subuh oleh Rasulullah dan tidak ada wajah Sya'ban di antara para jamaah. Rasul kembali bertanya, wahai sahabat, ada yang tahu Sya'ban? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Ada sahabat yang tahu rumahnya Sya'ban. Akhirnya Rasul minta diantar ke rumahnya Sya'ban. Ketika Rasul diantar oleh para sahabat ke rumahnya Sya'ban dengan berjalan kaki, ternyata dari Masjid Nabawi sampai rumahnya Sya'ban jalan kaki, kira-kira dari habis subuh sampai waktu duha yang paling ideal. Berarti sekitar 3-4 jam jalan kaki. Masya Allah, bisa dibayangkan, berarti Sya'ban setiap hari jalan kaki 3-4 jam untuk datang ke masjid. Dan sampai rumahnya Sya'ban, ternyata istrinya menyampaikan bahwa Sya'ban sudah meninggal dunia. Sya'ban sudah meninggal dunia dan sudah dikebumikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian istrinya Sya'ban bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sebelum engkau kembali, wahai Rasul, hamba akan tanya beberapa hal ya Rasul. Tanya apa, wahai istri Sya'ban? Hamba mau tanya, Sya'ban ketika sakaratul maut itu teriak. Saya nggak tahu ini maknanya, Pak. Jangan-jangan ini wasiat dari suami saya dan saya tidak paham, kemudian tidak melaksanakannya. Istrinya mengatakan ketika sakaratul maut, Thauban mengatakan, andai lebih jauh
Dia teriak, Anda lebih jauh, Anda lebih jauh. Yang kedua, dia teriak, Anda yang baru, Anda yang baru. Yang ketiga, dia teriak, Anda semuanya, Anda semuanya. Rasul kemudian menyampaikan, ketahuilah, wahai istri Sya'ban, ketika sakaratul maut, Sya'ban ditampakkan balasan dari amal solehnya oleh Allah. Sya'ban ditampakkan sebagian dari pahala yang nanti akan diberikan oleh Allah di surganya Allah, ditampakkan di depan matanya ketika sakaratul maut. Ketika Sya'ban teriak, andai lebih jauh, dia ditampakkan amal soleh dia ketika dia berjalan kaki ke Masjid Nabawi tadi. Langkah demi langkah, setapak demi setapak, Allah tampakkan pahalanya nanti di akhirat di surga kayak apa. Dan Sya'ban teriak, dia menyesal di hadapan Allah. Andai saya itu jalannya lebih jauh lagi, andai lebih jauh, andai lebih jauh. Sya'ban menyesal. Ketika Sya'ban mengatakan, andai yang baru. Rasul bercerita, dulu Sya'ban pernah beramal soleh ketika dia mau ke masjid. Sholat subuh, dia mendapati ada seorang kakek-kakek yang hampir sekarat karena saking kedinginan di jalan. Dia jatuh di jalan karena saking dinginnya. Ditolong oleh Sya'ban, dibersihkan. Kemudian Sya'ban langsung buka mantelnya. Dan Sya'ban pakai dua mantel. Yang di luar itu mantel lama, yang di dalam mantel baru. Spontan dia buka mantel yang di luar, langsung dipakaikan ke kakek-kakek tua tadi. Kemudian dibantu untuk bisa sampai ke Masjid Nabawi untuk sholat subuh bersama dan selamat. Dan ditampakkan balasannya oleh Allah di akhirat. Seperti apa pahala yang akan diberikan Allah nanti di surga. Dan Sya'ban teriak melihat pahala yang dijanjikan oleh Allah ditampakkan ketika sakaratul maut tadi. Sya'ban teriak, andai yang baru, andai yang baru, andai yang baru. Dia nyesal. Kenapa yang diberikan mantel yang lama, padahal spontan pada waktu itu nolong orang. Mantel barunya ada di dalam. Yang ketiga, malam-malam Sya'ban pernah didatangi oleh seorang janda dan anak-anaknya yang kelaparan karena sudah nggak makan berhari-hari. Dia minta makanan ke Sya'ban. Sya'ban hanya tinggal punya satu roti, kemudian dibelah. Kenapa? Sya'ban berpikir istri dan anak-anaknya juga butuh makan. Dia belah roti itu, separuh untuk janda dan anak-anaknya, dan separuh dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Dan ditampakkan pahala di akhirat seperti apa. Di hadapan Sya'ban ketika sakaratul maut tadi. Dan Sya'ban menyesal. Dia teriak, andai semuanya, andai semuanya, andai semuanya, andai semuanya, andai semuanya. Sya'ban menyesal. Kenapa? Melihat balasan yang luar biasa. Maka teman-teman sekalian, sekarang kita bagaimana? Sebelum kita menghadapi penyesalan ketika sakaratul maut, ataupun mungkin nanti ketika menghadap Allah kita akan jauh lebih menyesal. Kenapa? Karena di sanalah nanti pahala itu akan menjadi nyata, dan di sanalah nanti dosa-dosa kita ini akan menjadi nyata. Dan di dunia ini teman-teman sekalian, ini kesempatan kita. Maka teman-teman sekalian, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang kalau mendengar pahala dari Allah, dia itu rindunya luar biasa dengan pahala tadi, ngejarnya luar biasa. Kalau dia itu dengar dosa, dia ketakutannya luar biasa. Nah, kalau Allah menawari dosa itu dihapus langkah demi langkah. Allah menawari pahala yang luar biasa. Allah menawari dibangunkan tempat tinggal di surga. Kok enggak tergerak? Ada apa dengan keimanan kita? Ada apa dengan keimanan kita? Maka teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga membuat kita lebih termotivasi, tentunya lebih besar lagi untuk diri saya agar jadi nasihat untuk saya agar jauh lebih semangat untuk ke masjid. Dan saya minta doanya, saya rindu untuk bisa jamaah bersama dengan teman-teman yang lainnya. Sudah dapat WA dari teman-teman, kangen bareng di soft masjid yang mungkin saya harus nunggu beberapa hari lagi. Semoga kita bisa semangat untuk datang ke masjid. Satu tuh dengan apa yang disampaikan Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Allah menyampaikan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Betapa banyak orang yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan Allah katakan wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidak termasuk orang-orang
yang beriman. Semoga ayat ini menjadi perenungan untuk kita semua. Semoga Allah golongan kita orang yang beriman, dan semoga kita beramal soleh jauh lebih semangat lagi sebelum kita menghadapi hari penyesalan nanti di hadapan Allah di akhirat, ketika nggak ada yang bisa menolong kecuali yang dijanjikan oleh Allah. Apa itu? Naungan buat orang-orang pemuda-pemuda yang hatinya tertambat di masjid. Ketika tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali pahala, dan juga dijanjikan kepada orang-orang yang datang ke masjid. Ketika tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali pengampunan dosa oleh Allah, dan itu ditawarkan kepada orang-orang yang rajin ke masjid. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak salah dan khilaf. Sungguh yang benar itu datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.